Kasus 1, seorang lansia perempuan berusia 80 tahun tinggal di panti sosial dan memiliki risiko jatuh terkait kesulitan mendengar peringatan atau suara lingkungan yang dapat meningkatkan risiko terjatuh. Perawat bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian terhadap risiko jatuh pada lansia tersebut. Apa yang menjadi fokus pengkajian pada lansia tersebut? A. Tingkat kekuatan fisik dan kemampuan berjalan. B. Riwayat jatuh sebelumnya dan keadaan lingkungan panti sosial. C. Riwayat medis dan penggunaan obat-obatan yang berpotensi menyebabkan pusing. D. Kemampuan mendengar dan pemahaman terhadap peringatan atau suara lingkungan. E. Tingkat keseimbangan dan koordinasi gerakan tubuh. Apa ya jawabannya? Kasus 2. Seorang lansia perempuan berusia 75 tahun tinggal di panti sosial dan memiliki risiko jatuh terkait kesulitan mendengar peringatan atau suara lingkungan yang dapat meningkatkan risiko terjatuh. Perawat bertanggung jawab untuk merencanakan tindakan keperawatan yang sesuai untuk mengurangi risiko jatuh pada lansia tersebut. Apa problem keperawatan yang paling sesuai? A. Ketidakefektifan manajemen nyeri. B. Isolasi sosial. C. Risiko penurunan fungsi kognitif. D. Ketidakefektifan manajemen diri. E. Risiko jatuh. Apa hayo jawabannya? Kasus 3. Seorang lansia perempuan berusia 70 tahun tinggal di panti sosial dan memiliki risiko jatuh terkait kesulitan mendengar peringatan atau suara lingkungan yang dapat meningkatkan risiko terjatuh. Perawat bertanggung jawab untuk menentukan diagnosa keperawatan yang paling sesuai untuk masalah tersebut. Apa diagnosa keperawatan yang biasa terjadi pada risiko jatuh? A. Ketidakefektifan manajemen nyeri. B. Ketidakefektifan manajemen diri. C. Isolasi sosial. D. Risiko penurunan fungsi kognitif. E. Risiko jatuh. Apa hayo jawabannya? Kasus 4. Seorang lansia perempuan berusia 75 tahun tinggal di panti sosial dan memiliki risiko jatuh terkait kesulitan mendengar peringatan atau suara lingkungan yang dapat meningkatkan risiko terjatuh. Perawat bertanggung jawab untuk menentukan diagnosa keperawatan yang biasa terjadi pada risiko jatuh. Apa diagnosa keperawatan yang paling sesuai? A. Ketidakefektifan manajemen nyeri. B. Ketidakefektifan manajemen diri. C. Isolasi sosial. D. Risiko penurunan fungsi kognitif. E. Risiko jatuh. Apa hayo jawabannya? Kasus 5. Seorang lansia perempuan berusia 80 tahun tinggal di panti sosial dan memiliki risiko jatuh terkait kesulitan mendengar peringatan atau suara lingkungan yang dapat meningkatkan risiko terjatuh. Perawat bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada lansia tersebut terkait problem risiko jatuh. Apa yang menjadi fokus utama edukasi tersebut? A. Teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan. B. Pentingnya berpartisipasi dalam aktivitas fisik yang sesuai. C. Strategi untuk meningkatkan keseimbangan tubuh. D. Penggunaan alat bantu pendengaran yang tepat. E. Cara mendengarkan dan merespons peringatan atau suara lingkungan. Apa hayo jawabannya? Kasus 6. Seorang lansia perempuan berusia 75 tahun tinggal di panti sosial dan memiliki risiko jatuh terkait kesulitan mendengar peringatan atau suara lingkungan yang dapat meningkatkan risiko terjatuh. Perawat bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada lansia tersebut terkait problem risiko jatuh. Apa yang menjadi fokus utama edukasi tersebut? A. Teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan. B. Pentingnya berpartisipasi dalam aktivitas fisik yang sesuai. C. Strategi untuk meningkatkan keseimbangan tubuh. D. Penggunaan alat bantu pendengaran yang tepat. E. Cara mendengarkan dan merespons peringatan atau suara lingkungan. Apa hayo jawabannya? Kasus 7. Seorang lansia perempuan berusia 70 tahun tinggal di panti sosial dan memiliki risiko jatuh terkait kesulitan mendengar peringatan atau suara lingkungan yang dapat meningkatkan risiko terjatuh. Perawat bertanggung jawab untuk menentukan rencana tindakan keperawatan yang paling sesuai. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling sesuai?
A. Memasang tanda peringatan visual di sekitar area berbahaya. B. Menyarankan lansia untuk tetap berada di tempat tidur sepanjang waktu. C. Mengurangi penerangan di sekitar lansia untuk mencegah kelelahan visual. D. Menggunakan pengeras suara untuk meningkatkan pemahaman lansia terhadap peringatan. E. Menyarankan lansia untuk menghindari interaksi sosial dengan orang lain. Apa hayo jawabannya? Kasus 8. Seorang lansia perempuan berusia 80 tahun tinggal di panti sosial dan memiliki risiko jatuh terkait kesulitan mendengar peringatan atau suara lingkungan yang dapat meningkatkan risiko terjatuh. Perawat bertanggung jawab untuk menentukan rencana tindakan keperawatan yang paling sesuai. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling sesuai? A. Mengajarkan teknik pernapasan dalam untuk meningkatkan keseimbangan tubuh. B. Memberikan pelatihan fisik untuk meningkatkan kekuatan otot dan keseimbangan. C. Memasang alarm peringatan jatuh di tempat tidur dan kursi lansia. D. Melakukan evaluasi penglihatan lansia secara berkala. E. Mengajarkan lansia untuk menggunakan tongkat atau alat bantu berjalan. Apa hayo jawabannya? Kasus 9. Seorang lansia perempuan berusia 75 tahun tinggal di panti sosial dan memiliki risiko jatuh terkait kesulitan mendengar peringatan atau suara lingkungan yang dapat meningkatkan risiko terjatuh. Perawat bertanggung jawab untuk menentukan rencana tindakan keperawatan yang paling sesuai. Apa rencana tindakan keperawatan yang paling sesuai? A. Mengajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan dan stres. B. Memastikan lansia selalu menggunakan alat bantu pendengaran yang tepat. C. Mengurangi penerangan di sekitar lansia untuk menghindari kelelahan visual. D. Memberikan obat penenang untuk mengurangi risiko kegelisahan. E. Memasang tanda peringatan visual di sekitar area berbahaya. Apa hayo jawabannya? Kasus 10. Seorang lansia perempuan berusia 78 tahun tinggal di panti sosial dan memiliki risiko jatuh terkait kesulitan mendengar peringatan atau suara lingkungan yang dapat meningkatkan risiko terjatuh. Perawat bertanggung jawab untuk mengevaluasi kriteria hasil terkait rencana keperawatan yang telah dilakukan. Apa kriteria hasil yang paling sesuai? A. Lansia menghindari penggunaan alat bantu pendengaran. B. Lansia mampu mendengar peringatan jatuh dengan jelas. C. Lansia mengalami penurunan kekuatan otot yang signifikan. D. Lansia mengalami peningkatan kecemasan dan stres. E. Lansia mengalami penurunan keterampilan berjalan dan keseimbangan. Apa hayo jawabannya?